Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihimul aqwam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah menuntut ilmu atau mempelajari bahasa Arab. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang itu merupakan kitab suci manfaat kepada kita semua dan juga bisa menjadi bekal utama bagi kita untuk mendalami bahasa Arab. Sehingga apabila kita sudah bisa mendalami bahasa Arab, kita bisa mendalami ilmu agama insyaallah taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita buka halaman yang ke-6. Di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi di sini adalah merupakan isi dari buku ringkasan ini. Di sini disebutkan bahwasanya untuk pembahasan yang akan disebutkan pertama adalah tentang komponen penyusun bahasa Arab. Itu bahasa Arab memiliki kata-kata ataupun komponen-komponen yang menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Kemudian yang ketiga adalah harf. Nanti akan disebutkan di sini. Dan juga akan disebutkan contoh-contoh untuk isim itu apa saja nanti. Kemudian contoh fi'il apa saja.
kemudian juga contoh harf apa saja nanti akan disebutkan. Kemudian setelah itu nanti buku ini akan menjelaskan tentang tabel bacaan isim, yaitu nanti kapan isim dibaca marfu', nanti ada bacaan marfu' namanya, kemudian nanti ada bacaan mansub, dan juga nanti ada bacaan majrur. Dan nanti kapan dibaca marfu', kapan dibaca mansub, dan kapan dibaca majrur nanti akan dijelaskan di buku ini. Kemudian yang ketiga adalah nanti akan disebutkan juga tentang tabel bacaan fi'il. Fi'il nanti juga memiliki bacaan, ya, kapan dibaca marfu', kemudian kapan dibaca mansub, dan kapan dibaca majzum. Nah, ini dari kurang lebih isi dari buku ini secara global. Maka kita langsung buka halaman yang ke-7, yaitu komponen penyusun bahasa Arab. Di sini disebutkan yang pertama adalah al-harf atau huruf. Huruf di sini yang dimaksud adalah huruf mabani atau huruf hijai. Ya, yaitu mulai dari alif, ba, ta sampai ya. Nah, huruf ini apabila tersusun, ya, apabila disusun maka akan menjadi sebuah kata. Nah, kata ini nanti itu disebut dalam bahasa Arab itu sebagai al-kalimah atau kalimah. Kalau dalam bahasa kita artinya kata. Kemudian al-kalimah atau dalam bahasa kita itu kata, itu nanti ada 3 macam dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Jadi kalau kita tuliskan al-kalimah ada 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Nah, ini al-kalimah kalau dalam bahasa kita tadi kita ulangi artinya adalah kata. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah isim. Isim ini kalau kita artikan bisa diartikan kata benda. Adapun kalau fi'il bisa kita artikan kata kerja. Adapun kalau harf bisa kita artikan huruf. Ya. Nah, ini adalah nanti komponen penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian yang pertama, isim. Isim atau kata benda. Apabila dilihat dari jumlahnya, nah isim itu ada isim mufrad, ya, kalau dilihat dari jumlahnya. Isim mufrad itu adalah isim tunggal atau bahasa kita kata tunggal, ya, jumlahnya 1. Kemudian nanti ada isim musanna. Isim musanna itu isim ganda atau isim yang jumlahnya 2, ya, ganda. Kemudian juga nanti ada isim jamak. Nah, jamak itu bisa kita artikan plural atau isim yang jumlahnya 3 atau lebih. Nah, kemudian nanti jamak ada 3 macam lagi. Ada jamak mudzakkar salim, yang itu merupakan nanti jamak untuk jenis laki-laki, bahasa kita, bahasa mudahnya. Kemudian nanti ada jamak mu'annas salim, itu jamak untuk jenis perempuan. Kemudian jamak taksir, itu jamak yang tidak beraturan, maksudnya tidak ada rumus tertentu. Nah, ini isim dilihat dari jumlahnya, ya, ada yang jumlahnya 1 tunggal, ada yang jumlahnya 2 ganda, ada yang jumlahnya 3 atau lebih, namanya nanti isim jamak. Kemudian yang kedua, apabila isim dilihat dari jenisnya, nanti ada isim mudzakkar, yaitu isim yang atau kata yang jenisnya laki-laki. Kemudian ada isim mu'annas, yaitu kata yang jenisnya perempuan. Dalam bahasa Arab itu kata itu memiliki jenis, ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, laki-laki itu disebut mudzakkar, adapun yang mu'annas disebut perempuan, ya, atau yang perempuan disebut mu'annas. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Kemudian yang ketiga, apabila isim dilihat dari kejelasannya, nanti ada isim ma'rifah, ya, dan juga ada isim nakirah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas. Maksudnya apa? Sudah jelas peruntukannya atau sudah jelas maksudnya. Ya, ketika orang yang berbicara itu sudah dari kata yang dia ucapkan itu sudah jelas. Kemudian isim nakirah itu adalah isim yang belum jelas peruntukannya atau bahasa kita masih umum. Nah, ini
Isim dilihat dari kejelasannya. Kemudian dari ciri-ciri isim, yang pertama adalah isim itu bisa ditanwin, ya. Isim bisa ditanwin. Contohnya adalah baitun, rumah. Nah, di akhir kata baitun kan ada tak yang itu ditanwin. Maka baitun di sini merupakan isim. Kenapa? Karena dia bisa ditanwin. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ataupun baca hadis ataupun baca kalimat dalam bahasa Arab yang itu kata tersebut ada kata yang akhirannya bisa ditanwin, maka berarti itu adalah isim. Kemudian yang kedua, isim itu bisa diawali alif lam, ya. Contohnya al-baitu, ya, rumah itu. Nah, di sini al-baitu dia isim. Kenapa? Karena dia bisa diawali alif lam. Di depannya itu atau bisa diawali dengan alif lam, ya, bisa diawali dengan alif lam. Maka berarti al-baitu merupakan isim. Kemudian yang ketiga, isim bisa dikasroh, ya. Isim bisa dikasroh. Contohnya adalah al-baiti, ya, al-baiti. Jadi huruf terakhirnya apabila bisa dikasroh maka berarti itu adalah isim. Kemudian yang keempat, isim bisa didahului huruf jar, ya. Isim bisa didahului huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang nanti memajrurkan isim setelahnya. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Contohnya di sini fil baiti, di rumah ini atau di rumah itu misalnya. Nah, al-baiti di sini termasuk isim. Kenapa? Karena fi itu termasuk huruf jar, ya. Fi itu termasuk huruf jar yang artinya di. Maka al-baiti termasuk isim, ya, karena bisa didahului huruf jar. Nah, ini adalah ciri-ciri isim. Kemudian penyusun bahasa Arab yang kedua adalah fi'il atau yang bisa kita artikan dengan kata kerja. Fi'il, ya, atau kata kerja apabila dilihat dari waktunya itu ada tiga. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau, ya, atau pekerjaannya itu sudah dikerjakan, ya, karena lampau. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu pekerjaannya sedang dilakukan atau akan, ya. Kalau fi'il mudhari' itu pekerjaannya sedang dilakukan atau akan, namanya fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr itu merupakan kata kerja perintah, ya, kata kerja perintah. Kemudian yang kedua, apabila fi'il dilihat dari huruf aslinya. Fi'il apabila dilihat dari huruf aslinya itu ada dua. Yang pertama adalah sulasi, yang kedua rubai. Sulasi itu fi'il yang dia tersusun dari 3 huruf asli, ya. Kalau fi'il yang sulasi itu dia tersusun dari 3 huruf asli. Adapun yang rubai nanti tersusun dari 4 huruf asli, ya, karena kata dalam bahasa Arab itu ya rata-rata tersusun dari 3 huruf. Kemudian apabila fi'il dilihat dari cara kerjanya itu nanti ada 2 macam. Yang pertama maklum, yang kedua majhul. Kalau maklum bahasa kita itu kata kerja aktif, ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan me. Adapun kalau majhul itu kata kerja pasif. Kalau dalam bahasa kita diawali dengan kata di, seperti itu. Kemudian yang keempat ada fi'il dilihat dari objeknya, itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak butuh dengan objek, ya. Fi'il muta'addi fi'il yang butuh dengan objek. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Kemudian yang kelima, apabila fi'il dilihat dari susunannya, nanti ada fi'il sahih dan juga ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak ada huruf ilahnya. Kan tadi kita sebutkan apabila fi'il dilihat dari huruf aslinya kan ada yang sulasi, ada yang rubai. Nah, nanti dari penyusunnya itu, dari huruf-hurufnya itu, kalau hurufnya tidak ada yang huruf ilah itu huruf alif, wawu sama ya, yang biasanya kita tahu sebagai mad tabi'i, ya, itu namanya huruf ilah. Kalau dia nanti menyusun sebuah fi'il maka fi'ilnya namanya fi'il mu'tal. Adapun kalau tidak ada huruf tersebut, tidak ada huruf ilahnya, maka namanya fi'il sahih. Nah, di sini yang kedua kalau fi'il mu'tal ada huruf ilahnya. Berarti kalau ada huruf ilahnya nanti namanya fi'il mu'tal. Kemudian untuk ciri-ciri fi'il, ya, di antara ciri-ciri fi'il yang pertama adalah fi'il bisa didahului huruf qad. Contohnya di sini
qad dzahaba, sungguh dia telah pergi. Nah, di sini ya dzahaba di sini berarti dia fi'il. Kenapa? Karena bisa didahului huruf qad ya. Karena di belakangnya itu ada huruf qad. Maka berarti dzahaba termasuk fi'il. Kemudian ciri yang kedua, fi'il itu bisa didahului huruf sin. Contohnya sayadhabu, dia akan pergi. Nah, yadhabu berarti di sini termasuk fi'il. Kenapa? Karena bisa didahului huruf sin, ya, bisa didahului huruf sin. Sehingga yadhabu termasuk fi'il. Kemudian ciri yang ketiga, fi'il itu bisa didahului huruf saufa. Ya, huruf saufa. Contohnya saufa yadhabu, dia akan pergi, ya. Maka yadhabu termasuk fi'il. Kenapa? Karena bisa didahului huruf saufa. Kemudian yang keempat, ya, di antara ciri fi'il, yang keempat adalah fi'il itu bisa diakhiri huruf tak ta'nis. Huruf tak ta'nis itu adalah huruf yang merupakan ciri mu'annas atau ciri perempuan. Contohnya zahabat, dia telah pergi. Ya, dia telah pergi. Maka orangnya ini atau pelakunya ini dia mu'annas. Kenapa? Karena dari fi'ilnya itu dia diakhiri tak ta'nis, tak yang menunjukkan ke jenis perempuan. Nah, ini diantara ciri-ciri fi'il. Kemudian penyusun kalimat bahasa Arab yang ketiga adalah harf atau huruf. Nah, huruf di sini itu bukan huruf yang tadi kita sebutkan, yaitu huruf mabani ataupun huruf hijai, bukan. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu adalah huruf yang sudah memiliki makna-makna tersendiri. Ya, adapun kalau huruf hijai tadi kan masih alif ba ta itu kan masih belum memiliki makna. Nanti yang sebagai penyusun al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Adapun harf yang di sini yang merupakan macam dari al-kalimah itu adalah huruf ma'ani. Nanti ada huruf jar, ya, huruf yang memajrurkan, nanti ada huruf nasab, huruf yang memansubkan, ada huruf jazm, huruf yang memajzumkan, nanti ada huruf athof, ya. Kemudian ada huruf nida, panggilan, ada huruf jawab untuk menjawab. Kemudian ada huruf istiqbal, ya, akan. Kemudian ada huruf taukid, ya, huruf penegasan. Ada huruf tamanni, angan-angan. Kemudian ada huruf taroji, harapan. Kemudian ada huruf tasbih atau penyerupaan. Nah, ini nanti ada huruf-huruf ma'ani yang seperti ini. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Paling tidak kita pahami dulu secara global dari komponen penyusun bahasa Arab. Kemudian untuk haraf itu tidak memiliki ciri tersendiri atau tidak memiliki ciri khusus. Nanti ketika dia memiliki arti, yaitu ketika bergabung dengan isim ataupun bergabung dengan fi'il. Kemudian ikhwani fiddin a'azani Allahu ayyakum, setelah itu ya tadi haraf, kemudian dia tersusun menjadi al-kalimah. Kalau al-kalimah disusun maka menjadi al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa kita artinya kalimat, ya. Al-jumlah dalam bahasa kita artinya kalimat. Kalimat itu nanti ada dua macam, ya. Yang pertama adalah kalimat ismiyah. Kalimat yang kedua adalah kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim, ya. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Adapun kalau kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan yang perdana ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dipahami. Allahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.